Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi turfa'u darajat wa tukaffaru sayyi'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu qadil hajat wal alim bil khafaya wal maqdunat wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul bariyat sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Allahumma la sahla ila ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la yakhsha wa min du'ain la yusma wa min nafsin la tashba wa min ilmin la yanfa. Allahumma inni a'udzubika min haula arba. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka melaksanakan kewajiban kita kepada Allah, yaitu beribadah dan mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati oleh Allah, pada malam hari ini sejenak kita akan membahas tentang fikih zakat. Fikih zakat yang kita bahas adalah hal-hal mendasar yang berkaitan dengan zakat. Dulu pernah kita sampaikan, fikih ibadah itu banyak. Tapi seandainya kita terbatas oleh waktu dan kemampuan, maka prioritaskan bapak, ibu, dan saya belajar 4 fikih ibadah. Yang pertama fikih salat, yang kedua zakat, yang ketiga saum, dan yang kelima, yang keempat haji. Paham ya? Fikih ibadah itu banyak, tapi seandainya kita terbatas oleh waktu dan kemampuan, prioritaskan 4 hal ini. Maka kita beberapa kali berbicara tentang fikih sholat dan belum selesai. Sekarang coba kita sisipkan sebentar pembahasan tentang masalah zakat. Apa sih zakat dan bagaimana cara sederhana bapak dan ibu menghitung zakat? Insya Allah akan kita bahas. Yang pertama, kita bahas dulu dari segi istilah. Para ulama membagi definisi zakat itu seperti biasa menjadi 2. Yang pertama ada definisi secara bahasa, yang kedua ada definisi secara istilah. Kalau dilihat dari segi bahasa, zakat itu terambil dari kata zaka yuzaki, yang masdarnya bisa tazkiyah atau zakatan. Yang kata ini dalam bahasa Arab termasuk mustarok lafzi, kata yang memiliki banyak makna. Dalam bahasa Arab itu ada kata memiliki banyak makna, atau kebalikannya satu makna tapi banyak kata. Salah satu contoh kata yang memiliki banyak makna itu adalah aktivitas yang baru saja kita lakukan, yaitu sholat. Sholat itu bisa bermakna doa. Sholat itu bisa bermakna ibadah ritual tertentu. Dan sholat bisa bermakna pujian atau sanjungan. Nah, itu artinya dalam bahasa Arab mustarok lafzi. Katanya satu tapi maknanya banyak. Atau kebalikannya, ada kata yang katanya banyak tapi maknanya sebenarnya satu, yang disebut dengan taroduf. Misalnya apa? Misalnya untuk menyebut benda yang namanya pedang, bisa dengan kata saif, bisa dengan kata muhannad, bisa dengan kata adobak. Paham ya? Nah, untuk zakat termasuk mustarok lafzi. Dia kata yang memiliki banyak makna. Dan makna yang banyak itu Allah sebutkan tersebar di dalam Al-Quran di berbagai ayat. Yang pertama, kata zakat itu bisa bermakna kesucian, seperti yang Allah isyaratkan dalam Quran surat Asy-Syams ayat ke-9. Yang kedua, zakat itu bisa bermakna pujian, An-Najm 32. Yang ketiga, zakat itu bisa bermakna bertambah,
Ar-Rum ayat 39. Kemudian dalam hadis riwayat Al-Bukhari, zakat itu bisa bermakna tumbuh. Zakat itu bisa bermakna perbaikan Al-Kahfi 81, dan yang terakhir zakat itu bisa bermakna barokah seperti hadis riwayat Imam Muslim. Jadi dari segi bahasa kata zakat ini unik karena memiliki banyak makna. Kemudian kalau ditimbang dari segi istilah, para ulama dari kalangan imam madhab memiliki definisi masing-masing, tapi bagaimanapun tetap ada benang merahnya. Kalau kalangan madhab Hanafiyah mendefinisikan zakat itu adalah tamliku juz'i malin maksusin min malin maksusin li syakhsin maksusin ayyanahu syari' liwajhillahi ta'ala. Yang dimaksud dengan zakat menurut madhab Hanafi yaitu apa? Pemilikan bagian harta tertentu dari harta tertentu kepada orang tertentu yang telah ditetapkan oleh pembuat syariat yaitu Allah dengan mengharapkan keridhoannya. Jadi ada kesimpulan sederhana dari definisi ini, yang dimaksud dengan zakat itu apa? Kepemilikan harta tertentu. Kenapa? Karena tidak setiap barang itu dizakati. Hanya barang-barang tertentu yang bisa dikatakan benda zakat atau wajib dizakati. Yang kedua, nanti ketika sudah diketahui bendanya wajib kena zakat, diberikannya pun bukan kepada sembarang orang, tapi orang-orang tertentu yang kita sebut dengan siapa? Orang yang berhak mendapatkan zakat disebut dengan mustahik zakat. Paham ya? Yang ada berapa macam? 8. Kemudian bagaimana kemudian membagi zakatnya disebutkan telah ditetapkan oleh sang membuat syariat yaitu Allah Subhanahu wa taala. Jadi zakat itu bukan asal persenannya, bukan asal bagiannya, tapi telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tujuannya kita berzakat itu apa? Untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini definisi dari madhab Hanafi. Kemudian madhab Maliki memiliki definisi ikhraju juz'in makhsus min malin balago nisaban li mustahiqihi intamal milku wal haul ghairu ma'dinin wa harsin. Yang dimaksud dengan zakat menurut madhab Maliki itu apa? Mengeluarkan sebagian tertentu dari harta yang telah mencapai nisabnya kepada mustahik bila sempurna kepemilikannya dan haulnya selain barang tambang dan sawah. Ini definisi dari Imam Malik. Agak bedanya definisi Imam Maliki dengan Abu Hanifah apa? Kalau Imam Abu Hanifah tidak menyebutkan secara rinci tentang masalah barang tambang dan sawah, tapi kalau Imam Malik menambahkan ada penyebutan tambang dan sawah. Kemudian yang ketiga, definisi zakat menurut madhab Syafi'i. Cukup singkat dan paling singkat. Tetapi dari kesingkatan definisi ini memiliki makna yang besar. Dalam mazhab Syafi'i mereka mendefinisikan zakat itu apa? Ismun lima yukhraju min malin wa batnin ala wajhin maksus. Istilah untuk sesuatu yang dikeluarkan dari harta dan badan dengan cara tertentu. Bedanya dengan dua definisi sebelumnya apa? Kalau dua definisi sebelumnya identik harta saja, tapi kalau Imam Syafi'i menambahkan bukan cuma harta, badan pun juga ada zakatnya. Zakatnya badan itu apa, Pak? Pak? Zakat fitri. Karena zakat fitri itu kepada person. Paham ya?
bukan banyaknya uang kita, tapi karena antum atau Anda hidup dan Anda sebagai muslim maka wajib untuk zakat yang dikeluarkan di bulan Ramadan. Ada yang pun dapat di akhir bulan Ramadan, maka disebut dengan zakat fitri. Dulu pernah kita bahas, yang lebih pasti menyebutnya dengan zakat fitri. Kenapa? Karena hari rayanya Idul Fitri. Kalau kemudian zakat fitrah ada yang mengkritik, salah. Kenapa? Hari idnya bukan Idul Fitrah. Paham ya? Tapi nggak masalah, itu hanya penyebutan saja karena esensinya dan prakteknya sama. Yang intinya jangan sampai ada orang muslim yang ketika hari raya kok masih kelaparan. Maka keluarkan sebagian harta kita berupa makanan yang kita bisa berikan kepada orang di hari raya, sehingga ketika hari raya semua orang makan. Ya, dari kata fatoro. Kemudian yang keempat, definisi yang disampaikan oleh muridnya Imam Syafi'i yaitu madhab Hambali. Kalau madhab Hambali mendefinisikan zakat itu apa? Hakun wajib fi malin maksus li ta'ifatin maksusah fi waktin maksus. Yang dimaksud dengan zakat adalah hak yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu pada waktu tertentu. Jadi kalau kita lihat yang dimaksud dengan definisi harus mencakup yang dibahas. Dan dengan membacanya orang kemudian paham. Itu maksud definisi. Maka dengan membaca definisi Hanafi kita paham pemahaman zakat menurut mereka. Demikian juga Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah. Itu definisi menurut Imam Madhab. Yang kedua, apa dalil zakat dalam Islam? Yang pertama, para ulama sepakat di dalam Al-Quran dan hadis ada dasarnya, ada syariatnya. Misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala berkata dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah Subhanahu wa taala berkata, "Khudh min amwalihim shadaqah." Ambillah dari sebagian harta mereka itu sedekah. Yang kalau kita lihat di sebagian besar kitab tafsir, meskipun lafalnya sedekah, tapi para ulama kebanyakan mengartikan maksudnya zakat. Paham ya? Karena sebagai muslim kita harus bisa memahami dan membedakan antara infak, sedekah, dan zakat. Karena tiga istilah ini seringkali identik dengan harta. Tapi tentu saja ada bedanya antara infak, sedekah, dan zakat. Kalau kita bedakan bedanya infak, sedekah, dan zakat itu apa? Yang pertama, infak itu identik pemberian harta. Dan kalau orang memberikan harta, motifnya bisa satu di antara dua. Satu, dia memberikan harta tanpa imbalan. Yang kedua, ada orang memberikan harta dengan imbalan. Memberikan harta tanpa imbalan itu misalnya apa? Ya seperti bapak-bapak ketika ada kotak infak masjid, kemudian memasukkan ke dalam kotak, nggak berharap imbalan. Maksudnya imbalan dari manusia. Tapi kalau imbalan dari Allah pasti, setiap kita mengharapkan. Tapi ada juga infak, pemberian harta yang identik dengan bapak pasti minta imbalan. Contohnya apa, Pak? Bapak ngasih duit, tapi pasti ada timbal baliknya, harus ada imbalannya, harus ada yang diberikan kepada bapak sebagai gantinya. Contohnya apa? Infak suami kepada istrinya. Bapak ngasih nafkah kepada istri, harus ada imbal baliknya. Harus. Mau nggak bapak ngasih duit kepada istri tapi nggak masakin, nggak ngelayanin di ranjang?
Diajak pergi nggak mau, digoncengin nggak mau. Bapak mau nggak? Pasti nggak mau. Berarti itu contoh infak yang identik dengan imbalan. Identik infak itu pemberian yang berupa harta. Yang kedua ada istilah sodakoh. Kalau sodakoh itu adalah pemberian yang belum tentu identik dengan harta. Bisa harta, bisa juga enggak. Kalau sodakoh dengan harta, ma'ruf, kita semua paham. Tapi kalau sodakoh yang bukan bentuknya harta, contohnya apa? Senyum. Ya. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sodakoh. Senyummu kepada saudaramu itu sedekah. Tapi kalau misalnya ada orang mengajukan proposal pembangunan masjid, tolong jangan disenyumi saja. Kalau bapak cuma senyum, insya Allah masjidnya nggak kebangun-bangun, Pak. Ya senyum sambil ngeluarin isi dompet, paham ya? Bapak kok diam saja, uang nggak keluar, saya sudah sedekah mas. Apa? Saya dari tadi senyum kepada mas. Paham ya? Jangan disalahartikan. Memang sedekah itu bisa harta, bisa juga enggak. Tapi kalau dalam kondisi pembangunan masjid tidak cukup dengan senyum. Meskipun ada 1000 orang senyum bersama, selama berjam-jam insya Allah masjidnya tidak akan pernah terbangun. Paham ya? Kecuali masjid dalam mimpi. Kemudian yang ketiga ada istilah zakat. Zakat itu apa? Zakat itu adalah bagian tertentu dari harta yang harus kita keluarkan dan sifatnya wajib. Ada pihak yang sudah ditentukan siapakah yang berhak mendapatkan zakat. Sehingga kalau dibedakan antara hukumnya, infak sodakoh bisa berhukum sunnah, tapi satu-satunya yang hukumnya wajib adalah zakat. Infak sodakoh terserah kita mau diberikan siapa, tapi kalau zakat bapak nggak sembarangan memberikannya. Zakat bapak diberikan kepada orang kaya bisa nggak? Nggak bisa. Kenapa? Bukan termasuk mustahik. Tapi kalau itu judulnya infak sodakoh bisa. Meskipun dia sudah kaya, saya berikan harta saya, bisa namanya infak atau sodakoh. Paham ya? Jadi kita sebagai muslim harus bisa memahami dan membedakan 3 istilah penting ini. Yang satu infak, yang satu sodakoh, yang satu zakat. Infak tadi apa Pak? Pemberian yang identik dengan harta. Bisa berharap imbalan, bisa juga tidak berharap imbalan. Yang kedua, sodakoh, pemberian yang tidak identik dengan harta, bisa juga bukan dengan harta. Yang ketiga, zakat, bagian tertentu dari harta kita yang wajib dikeluarkan dan ada pihak-pihak yang berhak untuk menerimanya. Dari 3 ini, 2 diantaranya hukumnya sunnah, 1 saja yang hukumnya wajib. Kemudian ketika Allah SWT mewajibkan kepada kaum muslimin berzakat, tentu saja setiap perintah Allah atau larangan Allah ada hikmahnya. Di antara hikmah-hikmah zakat itu apa? Yang pertama, zakat itu bisa membentengi harta kita. Mohon maaf ya, meskipun belum ada rumus tertentu yang pasti mengatakan iya, tapi biasanya orang yang kemalingan itu orang yang dermawan atau pelit. Pak, maling tuh enaknya nyolong rumah orang yang dermawan atau yang pelit. Misalnya bapak jadi maling, ada 2 rumah, misalnya ada 2 rumah, yang satu rumah orang yang suka berbagi, yang satu pelit banget. Kira-kira yang jadi target bapak yang mana? Ya, paham ya? Udah pelit enaknya dijadiin target perampokan saja, biar kapok ya. Paham ya? Tapi dengan
memberikan harta kita yang salah satunya adalah menunaikan zakat kita, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan akan menjaga harta kita. Biasanya orang yang dermawan itu dilindungi, entah lindungan dari Allah atau tetangga-tetangganya yang menjaganya. Bapak kalau perhatikan, tahu ya film Upin Ipin, jarak rumah Upin Ipin dengan teman-temannya itu apa Pak? Bukan pagar yang tinggi. Terkesan malah nggak ada jaraknya atau pembatasnya, ataupun kalau ada pembatas tanaman. Di Malaysia itu di kampungnya kebanyakan masih menerapkan jarak satu rumah dengan yang lain, pembatasnya itu tanaman. Kenapa kemudian gak ada pagar? Mohon maaf, dulu pernah kita sampaikan, karena Malaysia itu sudah menerapkan kalau bapak ibu dapat gaji sudah otomatis terpotong untuk zakat. Paham ya? Saya kira yang pegawai negeri pun udah mulai, tapi masalah perhitungannya bagaimana belum transparan. Tiap bulan itu kami dapat gaji, tahu-tahu dipotong Basnas sekian. Kemudian uangnya untuk apa kami nggak pernah diberitahu. Kenapa potongannya sebesar itu kami juga nggak pernah diberitahu. Tahu-tahu segitu. Nah itu sebenarnya baru separuh zakat, bukan zakat murni. Zakat murni itu ya diterangkan besarannya sekian karena harta Anda sekian. Nanti peruntukannya kepada orang yang seperti ini laporan tanggung jawabannya. Harusnya zakat itu seperti itu. Nah Malaysia itu kalau bapak punya gaji langsung terpotong untuk zakat. Dan zakat di Malaysia peruntukannya jelas. Dan visi misinya juga jelas. Gara-gara Malaysia sudah menerapkan wajib zakat, maka Malaysia itu negara yang mayoritas penduduknya Islam dan kebanyakan kreditnya dipermudah. Di Malaysia itu ada kredit murah rumah, ada kredit murah mobil. Jadi sistem kredit di Malaysia itu adalah bapak nyicil rumah 10 tahun. Kalau 5 tahun kemudian lancar, 5 tahun berikutnya dianggap lunas oleh negara yang diambil dari zakat. Paham? Bapak nyicil 10 tahun rencananya, tapi kalau baru 5 tahun nyicil, 5 tahun berikutnya dianggap lunas, yang lunasin dengan dana apa? Dana zakat. Di Malaysia itu tidak perlu iuran BPJS, karena dengan zakat dananya sebagian untuk biaya rumah sakit. Kalau di negara kita ada peraturan jangan sakit, tapi kalau Malaysia silahkan sakit. Paham ya? Bahkan di Malaysia itu ada zakat yang diperuntukkan supaya laki-laki bujang Malaysia itu cepat menikah. Dana percepatan pernikahan. Unik. Dana percepatan pernikahan. Sehingga laki-laki Malaysia tidak boleh punya alasan saya belum nikah karena saya nggak punya duit. Nanti ada dana zakat untuk membiayai supaya kamu cepat nikah. Paham ya? Zakat itu sekali lagi kalau dikelola dengan benar, maka yang makmur, yang sejahtera adalah kaum muslimin. Kalau kemudian di Indonesia belum makmur, belum sejahtera, timbul pertanyaan, yang salah zakatnya atau pengelolanya? Paham ya? Siapa Pak kira-kira? Karena belum bisa menarik kesadaran untuk berzakat atau pengelolanya bermasalah. Saya dengar kayaknya Kemenak sudah bergerak mengundang takmir-takmir dalam sebuah pertemuan sambil nanti harus setor nomor rekening supaya terpantau duitnya berapa. Ada wacana bukan cuma dana haji yang terotak-atik untuk kebutuhan negara,
Kebutuhan negara itu identik dengan apa Pak? MBG. Sekarang katanya negara lagi defisit. Nah, uang di masjid itu lagi jadi inceran. Setahu saya takmir masjid di Colomadu itu sudah cerita sama saya, bulan lalu diundang oleh pejabat Kemenak takmir sambil nanti membawa nomor rekening. Kalau bawa nomor rekening, kemudian kita datang ditambahin nggak masalah. Udah datang, diminta dipotong, nah itu jadi masalah. Kita bangun masjid swadaya, nggak pakai proposal ke pemerintah, udah bagus diutak-atik. Agak dibenarkan kalau kemudian ketika bangun masjid, negara ikut andil. Nah ketika masjidnya sudah stabil punya duit, dia kemudian minta duit, itu agak wajar punya wibawa. Dari awal dia nggak punya peran, ketika makmur diutak-atik, nah itu jadi masalah. Paham ya? Kalau bahas itu sampai jam 8 nggak selesai Pak. Yang penting kalau bapak ibu berzakat, ada janji dalam Islam, nanti dibentengi hartanya. Kemudian yang kedua, barang siapa yang berzakat, maka zakat itu bisa menjadi salah satu sarana untuk mencapai kesembuhan ketika bapak ibu sedang sakit. Saya kira kisah di Saudi Arabia sudah mungkin pernah bapak ibu dengar. Dulu di Saudi ada seorang anak yang punya ibu, yang ibunya itu divonis sudah kanker stadium 3. Bahkan sang dokter berkata kepada si anak, ini ibumu kira-kira usianya tinggal 3 bulan. Kemudian ditanya, ada nggak solusi untuk ngobatin ibu saya atau ngurangin kankernya? Udah nggak bisa, ini udah parah. Maka ibunya dibawa pulang. Sambil membawa pulang ibunya, dia itu ketika membawa ibunya dengan mobil, di tengah jalan ada ayam yang mau nyebrang. Entah kenapa dia berhenti, dia seberangkan ayam itu sampai selesai sampai di seberang jalan. Kemudian ibunya diantarkan ke rumah, karena dia statusnya masih mahasiswa, dia kembali ke kampus. Sepekan kemudian ketika libur dia kembali ke rumahnya. Ketika kembali ke rumah, dia kemudian kaget, ibunya nggak ada. Dia tanya kepada orang-orang sekitar tangganya, ibumu dibawa ke rumah sakit. Wah, pikirannya makin kalut. Apa jangan-jangan ibu tambah parah atau bahkan meninggal? Disusul ke rumah sakit, kemudian dicari di bangsal nggak ketemu, dicari di ruang mayat juga nggak ketemu. Nggak taunya ibunya lagi ngobrol dengan si dokter. Dokternya kemudian tanya, ibu jujur saja, selama sepekan ini ibu berobat kemana? Ya karena seminggu di rumah nggak kemana-mana, dia mengatakan saya di rumah nggak berobat kemana-mana. Tapi anehnya kanker ibu nggak ada, bersih. Ibu sudah sembuh total. Nah, obrolan itu didengar oleh anaknya di luar kamar, di luar ruangan. Kemudian anak mikir, apa yang telah kami lakukan sampai ibu kemudian mendapatkan kesembuhan? Ternyata apa Pak? Pertama, ia didukung oleh anaknya yang berbuat baik kepada ayam yang nyebrang. Yang kedua, karena ibunya mensedekahkan seluruh hartanya, disangka bakal meninggal, disangka nggak bakal bisa menikmati lagi. Dengan zakat itu, dengan sedekah itu, dengan harta itu, Allah berikan kesembuhan. Paham ya? Jadi kalau bapak ibu berkunjung kepada orang yang sakit, yang sakitnya sudah parah, mungkin bisa diberikan masukan, sedekahkan hartamu. Atau bisa jadi yang sakit belum menunaikan zakatnya, kalau nanti dia tunaikan kewajibannya, ada peluang untuk mendapatkan kesembuhan. Paham ya? Kemudian yang ketiga, zakat itu bisa memberikan efek apa? Menggandakan harta. Kalau bapak rajin bersedekah,
biasanya orang yang dermawan duitnya nggak habis-habis. Contohnya siapa? Dulu kita dihebohkan dengan seorang sosok yang bernama Syekh Puji. Masih ingat ya? Apa rahasia kekayaan Syekh Puji? Bukan cuma dia bos sarang walet, tapi ternyata dia kalau sedekah luar biasa, sehingga hartanya kayak nggak habis-habis. Jadi kalau dalam Islam bapak ibu pengen menggandakan hartanya, caranya bersedekah, berzakat. Bukan dengan cara mendatangi siapa tuh Pak yang pakai gamis putih, duitnya disebar-sebar. Masih ingat? Yang orangnya gemuk, yang duitnya didudukin, kemudian duitnya sebar-sebar itu siapa? Siapa? Dimas. Nah itu, jadi bukan cara mendatangi orang tertentu, tapi bayarlah zakat, tunaikan sedekah. Yang keempat, hikmah zakat itu apa? Bisa mensucikan jiwa. Maksudnya apa? Hilanglah rasa pelut di hati kita. Mohon maaf ya, salah satu penyakit hati yang terbawa dari kita kecil itu apa? Pelit. Buktinya apa? Bapak kalau perhatikan anak-anak kecil itu biasanya pelit. Kalau bukan bapak yang mengarahkan, kalau bukan bapak yang menasehati, dia gak mau berbagi mainan dengan temannya, gak mau berbagi makanan dengan temannya. Tapi karena bapak ibu yang membimbing, maka sifat pelitnya mulai hilang. Kemudian yang kelima, zakat itu bisa mencegah bencana, dan zakat itu adalah ungkapan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tip. Kemudian yang selanjutnya, kapan harta itu dikategorikan sebagai harta yang wajib dizakati? Para ulama menyebutkan ada 7 syarat untuk mengatakan benda itu wajib dizakati. Yang pertama, syarat untuk mengatakan benda itu, harta itu wajib dizakati adalah adanya dalil qot'i. Dalil yang sifatnya jelas, bukan dugaan, bukan reka-reka. Misalnya, dalil yang qot'i itu apa? Bapak ibu punya emas. Itu jelas. Kalau punya emas, apalagi sudah mencapai nisab 85 gram emas, maka jelas harta bapak dan ibu wajib kena zakat. Kemudian yang kedua, syaratnya apa? Dimiliki secara sempurna. Secara sempurna itu maksudnya gimana? Yang pertama, barang itu ada nggak hilang. Bapak ibu punya emas, tapi emasnya hilang, maka tidak wajib zakat. Bendanya ada, bukan benda yang hilang. Yang kedua, kalaupun misalnya tidak berada di tangan bapak dan ibu, dia dipinjam, tapi berpotensi besar untuk kembali. Saya punya emas, dipinjam kakak saya. Saya wajib menzakati emas saya itu dengan zakat kalau berpotensi emas saya yang dipinjam kakak saya dikembalikan. Tapi kalau kemudian sistemnya SMS, serasa milik sendiri alias dibawa kabur, nggak wajib zakat. Paham ya? Dibawa kabur, ngemplang, itu tidak wajib zakat. Yang ketiga, ini terkait dengan harta individu. Kalau harta itu masih dikuasai bersama, maka kata para ulama tidak wajib untuk dizakati. Paham ya? Misalnya harta orang tua kita yang belum dibagi sesuai dengan anaknya, maka harta itu belum kena zakat. Tapi kalau sudah dipecah, masing-masing kemudian ternyata punya bagian nisab atau haulnya sudah terpenuhi, maka baru dizakati. Kemudian yang ketiga, yaitu mencapai nisabnya. Nisab itu apa? Jumlah tertentu di mana baru wajib dizakati. Yang umumnya kalau emas itu adalah 20 dinar,
yang kalau dikonversi ke gram sekitar 85 gram emas. Jadi diingat-ingat saja 85 itulah kadar harta bapak dan ibu diwajibi untuk zakat. Sekarang 1 gram emas itu berapa? Sekitar 2 juta ya. Kalau dikali 85 170 juta. Berarti kalau uang bapak ibu atau emas bapak dan ibu seberat 85 gram emas kemudian sudah dimiliki selama setahun, maka berpotensi untuk dizakati. Kemudian yang kelima, para ulama menyebutkan harta yang dizakati itu identik harta yang produktif, bukan harta yang pasif. Mohon maaf ya, zakat itu beda dengan pajak. Kalau pajak membabi buta, tapi kalau zakat ada syaratnya. Misalnya bapak punya tanah 5 hektar, ditanami atau tidak, diurus atau tidak, kalau pajak kena pajak nggak? Pasti kena pajak. Tapi kalau dalam Islam, meskipun tanah bapak 5 hektar nggak diurus, nggak ditanami, bapak nggak dapat duit dari tanah yang mangkrak itu, maka tidak ada zakatnya. Paham? Ya. Tapi kalau kemudian bapak tanamin singkong, singkongnya bapak jual, bapak dapat duit, maka baru kena zakat. Paham ya? Jadi kalau zakat tidak membabi buta, tapi kalau pajak membabi buta. Bahkan kalau kita perhatikan, pajak di Indonesia itu dari kita lahir sampai mati kena pajak, Pak. Ya enggak? Bapak lahir di rumah sakit ada pajaknya. Hidup sehari-hari kena pajak. Bahkan bapak meninggal pun masih ada pajaknya, Pak. Contohnya bapak saya. Bapak saya itu makamnya di Jakarta. Ya, makam di Jakarta itu mohon maaf ada pajaknya tiap tahun. Nanti kalau nunggak, konsekuensinya makam bapak saya dibongkar, dimasukkan jenazah yang baru. Ngeri. Bahkan pajak zakat terbesar itu juga kalau kuburannya kuburan orang-orang kaya. Misalnya yang di dekat puncak itu ada makamnya orang kaya yang disebut Beverly Hills, yang sistemnya kayak hotel. Bahkan pajaknya nggak main-main, Pak. Setahun 50 juta. 50 juta daripada majekin kuburan, mending untuk apa, Pak? Beliin motor dapat banyak. Tapi orang kaya yang memang kurang kerjaan, mereka kemudian beli tanah yang mewah, yang lengkap fasilitasnya, yang pajaknya saja setahun 50 juta per kuburan. Wal iyadzubillah. Kemudian kalau nisabnya perak yaitu 200 dirham atau 595 gram perak gitu ya. Kemudian yang keenam, syarat barang atau benda atau harta dikatakan kena zakat kapan? Kalau bapak ibu sudah selamat dulu atau bebas dari hutang. Karena prinsip dalam Islam adalah bebaskan hutang dulu baru bayar zakat. Paham ya? Jangan mikirin zakat dulu kalau kemudian masih punya hutang. Allah tidak buta, Allah tahu kondisi kita. Maka selesaikan dulu utangmu. Kalau masih ada sisa dan nisabnya sampai, baru bayar zakat. Tapi kalau kamu punya harta, di waktu yang sama punya hutang, maka jangan pikirkan zakatnya dulu, tapi pikirkan utangnya dulu, baru kemudian pikirkan zakatnya. Dan yang ketujuh, menurut ulama-ulama modern, benda itu dikenai zakat kapan? Kalau sudah dipotong kebutuhan dasar. Ada sebuah software extensionnya Excel, namanya kalkulator zakat, yang bisa bapak operasikan di komputer tanpa harus diinstal. Ngeklik aplikasi itu langsung keluar aplikasinya. Aplikasi kalkulator zakat itu
ada kolom-kolom, ada tabel-tabel yang Bapak kalau ingin dihitung zakatnya memasukkan setiap kolom dan tabel. Salah satu yang pernah saya lihat adalah pertama, Bapak biaya makan sebulannya berapa, biaya transportasinya sebulan berapa, biaya listrik yang utama berapa. Setelah terpotong oleh kebutuhan pokok, kalau kemudian ada sisa, nanti kalkulator zakat itu akan menghitungkan apakah Bapak masih berpotensi membayar zakat atau tidak. Paham ya? Jadi kalau pakai pertimbangan seperti ini menunjukkan zakat sekali lagi bukan pajak. Zakat itu penuh dengan perasaan, tapi kalau pajak tidak pakai perasaan. Paham ya? Makanya tidak salah ketika dalam Islam ada celaan kepada, mohon maaf, yang berprofesi sebagai pemungut pajak. Ya meskipun ketika kita lihat dalam hadis beserta syarahnya, Imam An-Nawawi mengatakan yang dimaksud, yang dilaknat dari pemungut zakat adalah yaitu para preman, ya, para tukang palak, para pemungut uang keamanan yang mereka minta jatah tertentu dari orang yang dianggap punya harta. Tapi kalau kemudian petugas pajak yang diangkat oleh negara, negara punya perhitungan yang tepat dan jelas bagaimana menariknya dan untuk apa, maka itu bukan yang dilaknat dalam Islam. Paham ya? Saya ketika ditanya oleh petugas pajak, saya pernah dengar jadi petugas pajak itu haram. Jawaban saya ya tergantung. Bapak itu pajaknya ngambilnya dari mana dan untuk apa? Karena An-Nawawi pernah menasehati khalifah di zamannya dengan mengatakan, Anda boleh minta pajak tapi kepada yang punya harta atau yang kaya saja. Dan kalau negara sudah cukup, pajaknya dihentikan. Paham ya? Tapi kira-kira ada nggak negara yang stop pajak? Udah cukup nih, nggak usah pajak lagi karena kebutuhan negara sudah terpenuhi. Kira-kira ada nggak Pak? Ada nggak? Itu yang dibolehkan An-Nawawi. Ketika di zaman Imam An-Nawawi, negara lagi perang, butuh dana banyak. Maka karena kas negara tipis, khalifah kemudian berinisiatif mengut pajak. An-Nawawi sebagai ulama datang ke kerajaan ngasih nasihat, boleh Anda minta pajak, tapi yang pertama, hanya Anda pungut dari orang-orang kaya kami. Yang miskin jangan dipungut. Yang kedua, kalau nanti sudah selesai perang, berarti Anda kan nggak butuh kebutuhan lagi, nggak ada pajaknya lagi. Dengan dua syarat itu khalifahnya setuju. Tapi kalau kita modelnya butuh nggak butuh, pajak jalan terus. Paham ya? Bahkan yang unik Pak, misalnya contoh pajak kendaraan. Logika kita, semakin tua kendaraan nilainya semakin rendah. Harusnya pajaknya makin turun. Tapi cuma negara Indonesia yang pajaknya malah itu dianggap barang antik, pajaknya malah lebih besar. Mbah kakung saya punya motor dari tahun 50. Itu harusnya kalau pakai praktek di masyarakat, sekarang sudah berapa tahun? 26 tahun tambah 7 tahun. Berarti udah sekitar hampir 90 tahun. Itu ternyata ketika dipajakin oleh Pak D saya mahal 2 juta. Padahal bentuknya penuh dengan karat, nggak bisa dipakai, tapi pajaknya malah tinggi. Aneh. Barang yang harusnya menyusut, tapi pajaknya malah lebih tinggi. Bahkan sempat viral di medsos kemarin, ketika ada orang melunasi motornya, dia kaget. Ternyata harga motor aslinya itu cuma 13 juta.
Sisanya ketika dia beli motor, harga motor yang dibeli itu 26 juta. Ketika dia bayar lunas, dia bayar cash, terungkap ternyata harga motor aslinya itu cuma 13 juta. Yang 13 juta sisanya apa? Pajaknya. Paham Pak? Vario yang baru yang harganya 26 juta itu aslinya dari pabrik cuma 13 juta. 13 juta yang lain apa? Pajaknya. Waliyadzubillah. Mobil mewah yang dipakai oleh Raffi Ahmad itu kalau di Amerika harganya cuma 600 juta. Kuning Bumblebee 600 juta. Tapi ketika diimpor dari Amerika ke Indonesia jadi berapa? 3 miliar. 2,4 miliar itu apa? Pajaknya. Paham ya? Tapi kalau bapak ibu paham zakat, nggak mungkin zakat seliar itu. Zakat penuh dengan perasaan, bahkan nanti ada pertimbangan. Meskipun bapak punya mobil mewah, kalau tidak dipakai untuk kerja, hanya untuk wiri-wiri, meskipun mewah, nggak ada zakatnya. Mohon maaf, misalnya ada bapak di sini yang punya Harley yang harganya 500 juta. Apakah Harley ini kena zakat? Nanti dulu dilihat. Kalau Harley ini cuma untuk warawiri bapak nggak dapat duit dengan kendaraan Harley itu, meskipun 500 juta nggak kena zakat. Paham ya? Tapi kalau kemudian Harley ini bapak tumpangin cilok atau untuk jualan batik, kulaan dan sebagainya, baru kena zakat. Paham ya? Yang satu tidak produktif, yang satu produktif. Ya. Demikian, moga-moga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pertanyaan atau tidak? Satu saja kalau ada pertanyaan. Enggak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah kita tutup bersama dengan doa kepada majelis. Alhamdulillah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.